Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak kelas 5 SD Pancabakti. Sebelum kita belajar pendidikan agama Islam pada siang hari ini, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak sekalian, pada pelajaran ke-9 ini kita akan belajar mengenai sholat tarawih. Di buku agama Islam kalian bisa dilihat pada halaman 127. Yang pertama, mengenai pengertian sholat tarawih dan hukumnya. Tarawih itu berasal dari bahasa Arab tarawih, artinya istirahat. Sholat tarawih artinya sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Hukum sholat tarawih sunnah muakkadah, yang artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini ada hadis sholat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan, yang maksudnya sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, yang kedua adalah berkenaan tentang pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Nah, sholat tarawih itu ada dua macam. Yang pertama ada sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Ya, kalau ditambah witir 3 menjadi 11. Kemudian yang kedua, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah witir 3 menjadi 23 rakaat. Yang pertama kita pelajari adalah sholat tarawih 8 rakaat. Ingatnya, yaitu perhatikan baik-baik. Sholli sunnatat tarawih arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, untuk sholat tarawih 8 rakaat ini dilaksanakannya ya seperti biasa 2 rakaat, tapi selama 8 rakaat itu adanya 4 salam. Ya. Setelah sholat niat itu apa yang dilakukan? Membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Yaitu yang kita ketahui surah pendek itu surah-surah yang ada di juz ke-30. Ya, nak? Mulai dari Amma Yatasa'alun, An-Naba sampai dengan surah An-Nas. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, ya setiap kali selesai 2 rakaat, istirahat terlebih dahulu. Kemudian sambil istirahat membaca doa berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku mohon surga kepadamu dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberikan pengampunan, maka ampunilah aku. Nah, selesai berdoa, lanjut lagi 2 rakaat sholat tarawihnya. Nah, sampai selesai. Nah, ketika selesai beristirahat sebentar sambil membaca doa di atas tadi.
Nah, setelah sholat tarawih selesai, dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Niatnya, perhatikan baik-baik, Bapak nggak tulis ya, tapi kalian tulis sendiri. Usolli sunnatal witri. Salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, dalam pelaksanaan sholat tarawih yang 8 rakaat ditambah witir dengan 3 menjadi 11 rakaat itu ada dasarnya berdasarkan hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya. Panjangnya hadisnya ada di buku kalian halaman 129. Sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن ولا وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sekarang yang kedua, sholat tarawih 20 rakaat. Ya, sholat tarawih 20 rakaat, perhatikan baik-baik anak-anak Bapak. Usalli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, ini dilaksanakannya 2 rakaat ya dengan 10 kali salam semuanya. Nah, bacaannya membaca surah Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek, yaitu surah-surah yang ada di juz ke-30, mulai dari surah An-Naba sampai dengan surah An-Nas. Nah, setelah sholat 2 rakaat, dilanjutkan istirahat sebentar, biasanya imam itu mengucapkan selawat, seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam selesai membaca sholat itu, langsung kemudian para jamaah menjawab Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya artinya ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Nah, setelah baca selawat, kemudian lanjutkan lagi 2 rakaat sholat tarawihnya. Nah, selesai salam, istirahat sebentar sambil membaca selawat lagi di atas. Nah, setelah selesai sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Nah, witir 3 rakaat ini berbeda dengan witir yang dilakukan pada sholat tarawih yang 8 rakaat. Kalau witir 3 rakaat yang dilaksanakan pada sholat tarawih yang 20 rakaat adalah 2 kali salam. Sholat witir yang pertama 2 rakaat, sholat witir yang kedua itu 1 rakaat. Nah, untuk niat daripada sholat witir yang pertama 2 rakaat, perhatikan baik-baik niatnya. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah dari witir 2 rakaat menghadap kiblat dan menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, sedangkan niat sholat witir yang 1 rakaat, perhatikan baik-baik, usolli sunnatal witri rok'atan mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat
witir 1 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Nah itu ya nak, perhatikan baik-baik niat sholat witir yang 2 rakaat dan yang 1 rakaat ya nak. Jangan sampai salah. Nanti kalau kurang jelas silahkan WA Bapak, nanti Bapak tuliskan ya niatnya. Nah, adakah dalil sholat tarawih 20 rakaat? Ada. Dalilnya adalah itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, generasi tabi'in dan umat Islam sampai sekarang. Bahkan ya di Saudi Arabia, terutama di Makkah Al-Mukarramah, Bapak menyaksikan langsung ketika Bapak kuliah di sana, itu di Masjidil Haram, sholat tarawihnya itu 20 rakaat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Nah, anak Bapak sekalian, yang terakhir adalah yang ketiga mengenai keutamaan sholat tarawih. Yang pertama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah sholat sehari-hari baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keyakinan kita kepadanya. Keempat, dapat menghapus dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. Kelima, dikabulkan doanya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adalah mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Nah, itu saja pelajaran kita pada siang hari ini anak-anak Bapak. Nah, tugas untuk kalian adalah kalian harus mempraktekkan sholat sunnah 2 rakaat saja ya. Dan sholat sunnah tarawih 2 rakaat saja. Jangan lupa niat sholat tarawihnya harus lantang jelas karena nanti Bapak nilai. Kemudian bacaannya seperti Al-Fatihahnya, kemudian bacaan suratnya ya dan lain sebagainya juga harus diperdengarkan, dijelaskan karena nanti Bapak nilai ya semuanya itu. Ya, bisa dipahami anak-anak Bapak semuanya. Itu saja ya pelajaran kita hari ini. Silakan kalau belum paham silakan WA Pak Sam ya. Itu saja Pak anak-anak Bapak. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Berdoakan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang cinta Al-Quran dan jadi penghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.